Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan membahas dan berlatih soal-soal sumatif tengah semester 1 atau penilaian tengah semester 1 pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah beserta kunci jawabannya berdasarkan kurikulum terbaru kurikulum tahun 2022, yaitu kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya. Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Islam merupakan ajaran yang benar. Sumber hukum pertama dan utama Islam adalah A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijtihad, dan D. UUD. Jawaban yang benar adalah ya, Al-Quran. Berikut soal nomor 2. Surat yang menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah SWT, Rasulullah SAW, dan ulil amri adalah surat A. Al-Anfal ayat 64, B. An-Nisa ayat 59, C. An-Nahl ayat 64, dan D. Al-Baqarah ayat 2. Jawaban yang benar adalah ya, An-Nisa ayat 59. Berikut soal nomor 3. Taat kepada Allah SWT memiliki arti sama dengan titik-titik kepada Allah SWT. A. Ingkar, B. Hormat, C. Patuh, dan D. Kufur. Jawaban yang benar adalah ya, patuh kepada Allah SWT. Berikut soal nomor 4. Perhatikan potongan ayat berikut. Wa huwas samiul alim. Potongan ayat di atas menunjukkan dua nama dan sifat Allah SWT, yaitu A. Maha mengetahui dan maha melihat, B. Maha mendengar dan maha mengetahui, C. Maha mengetahui dan maha teliti, dan D. Maha melihat dan maha mengetahui. Sahabat Sam semuanya, As-Sami itu artinya maha mendengar, Al-Alim itu artinya maha mengetahui, sehingga jawabannya adalah B. Maha mendengar dan maha mengetahui. Berikut soal nomor 5. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Keterangan tersebut menunjukkan fungsi hadis A. Bayan an-nasak, B. Bayan at-tafsir, C. Bayan at-taqrir, dan D. Bayan at-tashri'. Jawaban yang benar adalah ya, bayan at-tafsir, yaitu berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Berikut soal nomor 6. Berikut yang bukan merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah A. Bayan at-tadrib, B. Bayan at-tafsir, C. Bayan an-nasak, dan D. Bayan at-taqrir. Yang bukan adalah iya, bayan at-tadrib. Berikut soal nomor 7. Perhatikan potongan ayat berikut. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Pada lafal di atas terdapat hukum bacaan asyamsiyah karena terdapat A. Al-ta'rif bertemu sin, B. Al-ta'rif bertemu ro, C. Waw sukun setelah huruf berharokat dhamma, dan D. Ya sukun setelah huruf berharokat kasro. Anak-anak semuanya, jawabannya adalah ya, al-ta'rif bertemu ro. Kita lihat di sini ada al-ta'rif bertemu ro, itu merupakan hukum bacaan asyamsiyah. Berikut soal nomor 8. Berikut yang bukan merupakan huruf hukum bacaan asyamsiyah adalah A. Zod, B. Jim, C. Sin, D. To. Jawaban yang benar adalah ya, B. Bahwa jim itu memang bukan merupakan huruf hukum bacaan asyamsiyah.
Berikut soal nomor 10. Al-Quran terdiri dari juz A10, B20, C30, dan D114. Jawaban yang benar adalah terdiri dari 30 juz. Berikutnya soal nomor 11. Asmaul Husna Allah SWT yang memiliki arti maha mengetahui adalah A. As-Sami, B. Al-Alim, C. Al-Basir, dan D. Al-Khabir. Jawaban yang benar adalah Al-Alim. Al-Alim itu arti dari Asmaul Husna yang berarti maha mengetahui. Berikut soal nomor 12. Kata husna memiliki arti A. Nama, B. Nama-nama, C. Indah, dan D. Sifat. Jawaban yang benar adalah indah. Berikutnya soal nomor 13. Berikut yang merupakan perwujudan pengamalan atau penerapan Asmaul Husna Al-Khabir adalah A. Belajar dengan tekun, B. Mendengarkan ketika ada teman yang bercerita, C. Senantiasa introspeksi diri, dan D. Teliti ketika mengerjakan soal. Jawaban yang benar adalah teliti ketika mengerjakan soal. Berikut soal nomor 14. Allah SWT mendengar semua doa yang diucapkan oleh hambanya, baik doa tersebut diucapkan dengan lantang maupun lirih. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memiliki sifat maha mendengar sesuai dengan Asmaul Husna yang dimilikinya, yaitu A. As-Sami, B. Al-Alim, C. Al-Basir, dan D. Al-Khabir. Jawaban yang benar adalah As-Sami. Berikut soal nomor 15. Asmaul Husna Al-Basir memiliki arti A. Maha mendengar, B. Maha mengetahui, C. Maha melihat, dan D. Maha teliti. Jawaban yang benar adalah Al-Basir memiliki arti maha melihat. Berikutnya soal nomor 16. Fahmi sedang menghafalkan Asmaul Husna. Mempelajari Asmaul Husna Allah SWT dapat meningkatkan keimanan umat Islam. Iman kepada Allah SWT merupakan rukun iman A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, dan D. Keempat. Jawaban yang benar adalah iman kepada Allah SWT merupakan rukun iman yang pertama. Kemudian soal nomor 17. Perhatikan potongan ayat berikut. Wa huwas samiul alim. Potongan ayat di atas menunjukkan dua nama dan sifat Allah SWT, yaitu A. Maha mengetahui dan maha melihat, B. Maha mendengar dan maha mengetahui, C. Maha mengetahui dan maha teliti, dan D. Maha melihat dan maha mengetahui. Jawaban yang benar adalah As-Sami, maha mendengar, dan Al-Alim, maha mengetahui. Berikut soal nomor 18. Agar menjadi orang yang sukses, maka harus memiliki pandangan ke depan atau menjadi orang yang visioner. Orang yang visioner merupakan orang yang memahami tentang Asmaul Husna, A. Al-Alim, B. As-Sami, C. Al-Khabir, dan D. Al-Basir. Jawaban yang benar adalah Al-Basir. Berikut soal nomor 19. Asmaul Husna Allah SWT menunjukkan Allah SWT A. Kelemahan dan kelembutan, B. Kesabaran dan kebesaran, C. Kebesaran dan keagungan, dan D. Kekurangan dan kelemahan. Jawaban yang benar adalah Asmaul Husna Allah SWT itu menunjukkan kebesaran dan keagungan. Berikut soal nomor 20. Asmaul Husna Allah SWT menunjukkan Allah SWT A. Kelemahan dan kelembutan, B. Kesabaran dan kebesaran,
C. Kebesaran dan keagungan, dan D. Kekurangan dan kelemahan. Jawaban yang benar adalah ya, kebesaran dan keagungan. Berikut soal nomor 21. Salat merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan A. Sujud, B. Ruku', C. Salam, dan D. Duduk. Jawaban yang benar adalah ya, bahwa salat merupakan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berikut soal nomor 22. Malik sedang melaksanakan sholat fardu yang jumlah rakaatnya 3. Sholat fardu yang dikerjakan oleh Malik adalah sholat A. Subuh, B. Maghrib, C. Asar, D. Isya. Jawaban yang benar adalah ya, sholat Maghrib. Berikut soal nomor 23. Perhatikan potongan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lafal yang bergaris bawah berarti A. Mungkar, B. Mencegah, C. Sholat, D. Keji. Jawaban yang benar adalah iya, kata fahsya itu berarti keji. Berikut soal nomor 24. Hukum orang melaksanakan sholat tidak sesuai dengan rukunnya adalah A. Sah, B. Batal, C. Boleh, D. Makruh. Jawaban yang benar adalah ya, batal. Bahwa sholat yang tidak sesuai dengan rukunnya maka hukumnya batal. Berikut soal nomor 25. Rukun sholat keempat adalah A. Takbiratul ihram, B. Membaca surat Al-Fatihah, C. Ruku dengan tumaknina, D. I'tidal dengan tumaknina. Jawaban yang benar adalah iya, membaca surat Al-Fatihah. Kita tahu bahwa rukun sholat yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua membaca takbir, kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu, dan yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Berikut soal nomor 26. Berzikir kepada Allah SWT memiliki arti sama dengan A. Mengingat Allah SWT, B. Mengingkari Allah SWT, C. Menyembah Allah SWT, dan D. Memohon kepada Allah SWT. Jawaban yang benar adalah ya, mengingat Allah SWT. Itu arti dari berzikir kepada Allah SWT. Berikut soal nomor 27. Perhatikan kalimat berikut. Subhanallahi. Kalimat di atas dapat diucapkan untuk berzikir kepada Allah SWT. Kalimat tersebut disebut kalimat A. Takbir, B. Tahmid, C. Tahlil, D. Tasbih. Jawaban yang benar adalah ya, tasbih. Berikut soal nomor 28. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT, hatinya akan A. Gelisah, B. Tenang, C. Tidak nyaman, dan D. Bergejolak. Jawaban yang benar adalah ya, tenang. Jadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT, hatinya akan tenang. Berikut soal nomor 29. Berikut yang merupakan contoh zikir dengan perbuatan adalah A. Berpikir tentang kebesaran Allah SWT, B. Mengucapkan kalimat tahmid, C. Mengucapkan kalimat tahlil, dan D. Melaksanakan sholat 5 waktu. Jawaban yang benar adalah ya, melaksanakan sholat 5 waktu, karena melaksanakan sholat 5 waktu itu berupa perbuatan, sehingga contoh zikir dengan perbuatan adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Berikut soal nomor 30. Berzikir kepada Allah SWT dapat menghindarkan seseorang dari sikap A. Sabar, B. Sombong, C. Rendah hati, dan D. Berani. Jawaban yang benar adalah iya, berzikir kepada Allah SWT dapat menghindarkan seseorang dari sikap sombong. Berikut soal uraian nomor 31.
Apakah perbedaan antara hadis dan khobar? Jawabannya adalah hadis yaitu perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan khobar yaitu sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut soal nomor 32. Jelaskan yang dimaksud dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, diriwayatkan secara mutawatir, berbahasa Arab, ditulis dalam mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, serta membacanya bernilai ibadah. Berikut soal nomor 33. Allah SWT telah menyebutkan beberapa asmaul husna yang dimilikinya. Salah satunya adalah As-Sami'. Jelaskan yang dimaksud Allah SWT bersifat As-Sami'. Ya, As-Sami' artinya Allah SWT maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta, meskipun suara tersebut sangat pelan, sebab pendengaran Allah SWT tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Berikutnya soal nomor 34. Apakah keutamaan orang yang senantiasa memelihara sholat? Jawabannya adalah orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Berikut soal nomor 35. Umat Islam harus istiqomah dalam melaksanakan sholat 5 waktu dan zikir. Sebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keistiqomahan tersebut. Jawabannya adalah tidak menunda-nunda sholat dan berzikir. Kemudian niat yang tulus, menyadari manusia akan kembali ke akhirat, dan sholat secara berjamaah. Demikian tadi pembahasan soal sumatif tengah semester 1 atau penilaian tengah semester 1 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum ya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal-soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.